Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai topik yang sangat penting, topik yang setiap hari sangat familiar di telinga kita tentang demokrasi. Nah, demokrasi ini menjadi salah satu topik yang sangat fundamental gitu ya dalam pembahasan ilmu politik dan menjadi satu hal yang perlu kita ketahui bersama karena demokrasi ini menjadi salah satu acuan atau menjadi pandangan hidup kita sebagai warga negara yang juga menganut sistem demokrasi. Nah, seperti yang diakui oleh Prof. Mahfud MD, teman-teman juga pasti tahu siapa beliau. Terdapat beberapa alasan begitu ya, kenapa demokrasi ini dijadikan sebagai sistem bermasyarakat dan juga bernegara. Yang pertama, karena hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental atau asas yang sangat mendasar. Kedua, demokrasi ini sebagai asas kenegaraan secara esensi itu telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan maksud saya negara sebagai organisasi tertingginya. Artinya, demokrasi ini kemudian mampu menjadi prinsip, mampu menjadi pijakan dalam bernegara. Nah, jika ditinjau dari sisi epistemologis, demokrasi ini terdiri dari dua kata. Yang pertama yakni tentang demos. Nah, demos itu artinya rakyat. Dan yang kedua itu kratos atau kretain, gitu ya, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Nah, jika kita artikan secara sederhana, maka demokrasi itu adalah rakyat yang berdaulat. Artinya pemerintahan ini berada di tangan rakyat. Tahu selama ini kita sering mendengar bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gitu. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih kemudian ciri-ciri negara itu yang menganut sistem demokrasi itu apa karakteristiknya. Nah, kita bahas sekarang. Ada beberapa indikator dalam sistem pemerintahan demokrasi itu. Yang pertama tentu akuntabilitas. Dan yang kedua merupakan rotasi kekuasaan. Nah, di sini bisa kita amati bersama bagaimana kemudian dalam negara yang menganut sistem demokrasi ini kemudian mengatur agar kekuasaan itu tidak absolut, tidak periodenya itu kemudian tidak selamanya gitu. Sehingga kemudian dapat kita amati bersama misalnya pergantian presiden setiap 5 tahun sekali. Kemudian misalnya kalau teman-teman pernah berorganisasi di kampus atau ketika di sekolah menengah dulu ada pemilihan OSIS, ada periodenya 1 tahun sekali, itu adalah bagian dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kemudian indikator berikutnya itu rekrutmen politik yang terbuka. Artinya di sini demokrasi sangat menganut asas keterbukaan publik. Jadi apapun yang terjadi dalam konteks politik, dalam konteks pemerintahan, itu masyarakat harus mengetahui karena sistem ini sangat menjunjung tinggi tentang kerakyatan. Rakyat itu adalah raja, dalam demokrasi rakyat itu adalah pemimpin, dan birokrat itu adalah pelayannya. Itu sebenarnya makna dari demokrasi yang benar gitu ya. Dan kemudian indikator yang lain adalah pemilihan umum dan juga pemenuhan hak dasar. Artinya negara ini kemudian memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya, hak ekonomi, hak pendidikan. Itu adalah tanggung jawab sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Sehingga benar-benar rakyat ini ditempatkan pada satu derajat yang sangat tinggi. Yang kemudian selain sistem keterbukaan, juga akuntabilitas
terdapat rotasi kekuasaan agar tidak terjadi bentuk kekuasaan yang absolut, gitu ya, otoritarian. Juga pemilihan umum pemenuhan hak dasar ini juga harus dipenuhi. Artinya secara prinsip demokrasi ini menjadi suatu hal yang sangat ideal gitu. Tetapi kemudian pada pelaksanaannya memang tidak seideal itu yang nanti akan kita bahas pada beberapa subtopik dari bahasan demokrasi ini. Nah, kemudian kalau kita bahas mengenai demokrasi normatif dan juga nanti ada demokrasi selain normatif itu, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ada demokrasi empiris. Nah, yang pertama kita bahas tentang demokrasi normatif dulu. Demokrasi normatif ini sederhananya adalah demokrasi yang secara ideal itu tidak dicita-citakan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Yang mencakup indikator-indikator ini adalah suatu yang diimpikan dari demokrasi. Yang merupakan proses yang terus-menerus ingin kita capai. Tetapi belum tentu itu akan berjalan dengan lancar. Dan semuanya terpenuhi, pasti sudah ada kendala-kendala, ada kepentingan-kepentingan yang menghambat terciptanya sistem demokrasi yang sehat dan bersih. Nah, demokrasi normatif ini seyogyanya sudah tercantum dalam undang-undang. Itu kalau misalnya kita melihat berbagai pasal, gitu ya, itu banyak sekali pasal-pasal yang menjelaskan tentang yang berkaitan dengan sistem demokrasi. Nah, misalnya ada pasal yang menjelaskan, ada ayat yang menjelaskan mengenai Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Adalah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Kemudian yang lain misalnya tentang dulu sempat ada Undang-Undang Dasar Sementara atau dikenal sebagai UUDS tahun 1950. Itu juga di situ dijelaskan bahwa Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Artinya sistem demokrasi ini sudah difikirkan dan sudah digunakan sebagai prinsip bernegara oleh Republik Indonesia itu sendiri secara normatif. Normatif itu artinya secara tekstual, tertulis. Kita tidak membicarakan tentang kenyataan, tetapi formalnya seperti apa itu kita sudah mengadopsi demokrasi ini sebagai suatu sistem pemerintahan yang ideal gitu bagi Republik, bagi rakyat Indonesia. Itu secara demokratis, itu secara normatif maksud saya. Nah, tertuang banyak sekali dalam ayat-ayat undang-undang, baik secara tersirat maupun tersurat dijelaskan bahwa negara kita adalah menganut sistem demokrasi. Dan yang kedua, mengenai demokrasi empiris. Nah, demokrasi empiris ini adalah perwujudan dalam politik praktis. Artinya salah satu wujud dari demokrasi itu sangat tampak pada pemilihan umum. Kalau tadi dalam indikator ada rotasi kekuasaan dan juga rekrutmen politik, itu kita bisa lihat bagaimana selebrasi atau pesta demokrasi. Misalnya ada pilkada, ada pilgub, ada pilpres. Nah, itu menjadi satu yang empiris, yang tampak, yang menjadi salah satu bukti bahwa kita menjunjung tinggi sistem demokrasi di Indonesia. Itulah yang disebut politik praktis. Nah, ini kemudian bisa kita gali kembali bagaimana perwujudannya sehingga demokrasi ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dalam sendi-sendi kita berpolitik, kita berorganisasi. Nah, ini sangat-sangat nampak gitu ketika kita melihat demokrasi secara empiris ya. Tetapi kemudian selain demokrasi empiris yang prakteknya itu ada, apakah di situ tidak ada kendala-kendala yang bisa menghambat atau kendala-kendala yang memperburuk citra demokrasi? Yang kadang bagi teman-teman kelihatan
justru yang sangat nampak atau sangat kelihatan, sangat ketara ketika pesta demokrasi adalah justru yang jelek-jeleknya dari demokrasi. Contoh, money politik. Nah, teman-teman di situ pasti sudah tidak asing mengenai money politik ketika ada pemilihan atau apa. Itu merupakan satu hal yang negatif atau dampak negatif dari demokrasi. Selalu mencoba menggunakan tools, menggunakan alat-alat bagaimana agar seorang menjadi terpilih, meskipun kaidahnya sangat tidak dibenarkan. Kenapa? Karena demokrasi ini sangat menjunjung tinggi aspek kejujuran dan keterbukaan. Harapannya semua orang memiliki kesempatan untuk memilih. Ini kemudian suaranya itu mereka memilih secara hati nurani, memilih secara pribadi, menilai secara pribadi. Sehingga benar-benar dengan sistem demokrasi ini, hak-hak dari setiap individu dapat terwakili. Nah, tetapi pada kenyataannya, memang misalnya ada kasus-kasus money politik, ada kasus terkait korupsi, misalnya terkait penyogokan, atau misalnya kasus-kasus terkait hal-hal yang untuk mementingkan kepentingan individu untuk menjadi seorang pemimpin, untuk memuluskan kepentingannya ketika menjadi pemimpin. Nah, itu hal yang tidak bisa kita hindari dalam sebuah sistem demokrasi, dan itu menjadi suatu hal yang negatif yang terjadi pada semua jenis sistem pemerintahan gitu ya. Tapi apa sebenarnya tujuannya dari demokrasi ini sendiri? Ini yang harus kita ketahui. Tujuannya itu bisa kita pahami dari indikator-indikator sistem pemerintahan yang sudah ada di layar atau sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini merupakan cita-cita gitu. Sistem pemerintahan atau sistem negara yang sangat ideal gitu ya, dengan berbagai kendalanya. Harapannya warga negara ini kemudian berpartisipasi untuk bisa untuk sampai dalam demokrasi yang memang benar-benar ideal. Meskipun pada kenyataan masih sangat sulit, tetapi kita terus mencoba mengeliminir hal-hal negatif dari tersendatnya sistem demokrasi yang sehat. Nah, begitu. Nah, seperti contoh atau gambar misalnya pada kampanye, teman-teman bisa melihat bagaimana kemudian demokrasi ini sangat terasa gitu dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas juga mengenai bagaimana kemudian perkembangan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sistem demokrasi ini ya sudah terjadi sangat lama, bahkan ketika kita masih menganut sistem pemerintahan parlementer yang masih menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai itu menjadi kekuasaan tertinggi dalam bernegara, itu kita sudah menganut sistem demokrasi. Nah, tapi kemudian untuk menuju pada sistem demokrasi yang ideal ini, kemudian kita terus berdialektik, berproses gitu ya, sehingga dapat kita lihat dalam satu pemetaan setiap periode itu demokrasi seperti apa atau corak demokrasi seperti apa yang coba dijunjung tinggi pada setiap rezim kekuasaan yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 fase gitu ya dalam melihat perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, mengenai sistem pemerintahan parlementer. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika Indonesia masih meletakkan MPR itu menjadi pimpinan tertinggi negara, itu sudah menganut demokrasi dan juga kemudian berlanjut pada periode kedua pada demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1965. Ini menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik, serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Nah, ini kemudian kalau misalnya kita kaitkan dengan sejarah bangsa kita 1959 sampai 1965 itu adalah masa-masa transisi dari Soekarno kepada Soeharto.
kita ketahui bersama bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa penting, misalnya peristiwa Rengas Dengklok, yang peristiwa-peristiwa lain yang menjadi bagian dari proses turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan dan digantikan Pak Harto. Nah, di situ tepatnya demokrasi terpimpin itu berlangsung, yang kemudian berlanjut pada periode ketiga tahun 1966 hingga 1998 yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Nah, ini merupakan era-era di mana rezim Presiden Soeharto menjabat atau era Orde Baru yang sangat menonjolkan arogansi kekuasaan. Artinya, pada rezim ini, demokrasi itu sangat terlihat bagaimana sistem yang coba ditularkan itu kemudian bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, bagaimana mereka mencoba untuk memanfaatkan perangkat-perangkat lembaga-lembaga negara yang ada di level atas itu kemudian untuk merepress, untuk menekan rakyat yang ada di bawah. Melalui apa? Banyak sekali melalui militer. Kemudian kalau teman-teman membaca lagi sejarah terkait pembungkaman pers, bagaimana semua itu dikontrol oleh kekuasaan, dikontrol oleh presiden, ini menjadi salah satu ciri dari demokrasi Pancasila yang saat itu digembar-gemborkan gitu ya. Kemudian pada periode keempat itu reformasi, bagaimana kemudian rakyat tidak puas, rakyat merasa kepemimpinan era Soeharto atau rezim Orde Baru ini merupakan sistem demokrasi yang tidak selayaknya gitu, tidak sesuai dengan yang dicita-citakan, tidak sesuai dengan yang diimpi-impikan masyarakat secara luas. Bagaimana kemudian hak-hak individu kemudian banyak dirampas, bagaimana apa istilahnya itu pelanggaran-pelanggaran HAM banyak terjadi pada saat itu yang kemudian membawa pada demo besar-besaran yang juga menjadi bagian dalam demokrasi. Reformasi pada 99 ini kemudian mencoba untuk mengembalikan lagi kekuatan multipartai, sehingga apa? Partai-partai yang coba untuk bergelut pada pesta demokrasi pada pemilihan presiden ini semakin banyak, gitu. Tidak hanya satu dua seperti yang terjadi pada rezim Orde Baru yang kemudian semua mencoba untuk digunakan powernya untuk mempertahankan kekuasaan Orde Baru, sehingga partai-partai kecil atau partai-partai yang mencoba untuk memberikan gagasan tentang bagaimana konsep bernegara yang baik, bagaimana kemudian mereka membangun visi misi Indonesia ke depan, ini sangat sulit dilakukan. Nah, pada reformasi ini kemudian kekuatan multipartai ini mulai dijunjung kembali, yang berusaha mengembalikan perimbangan antara lembaga negara. Seperti yang sudah teman-teman pelajari pada pertemuan sebelumnya, lembaga negara ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif atau yudisial. Pada reformasi ini, demokrasi itu bercita-cita untuk mencoba menyeimbangkan, menyelaraskan antara kekuasaan yang ada di eksekutif atau presiden dan jajarannya, di legislatif atau perwakilan rakyat, MPR, DPR, dan juga di yudikatif, di lembaga-lembaga penegak hukum. Artinya di sini selalu mencoba, pada era reformasi ini coba untuk mensinergikan gitu ya, antara ketiga lembaga ini, sehingga kekuasaan-kekuasaan yang dibangun ini kemudian tidak bersifat absolut gitu ya, berusaha saling mengontrol satu sama lain, baik legislatif mengontrol eksekutif, eksekutif mencoba untuk mengontrol legislatif, bukan mengontrol ya, tetapi di sini pertanggungjawabannya berimbang gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan bersama bagaimana kemudian membangun negara, membangun sistem demokrasi yang sehat di Indonesia. Nah, meskipun pada kenyataannya teman-teman mungkin bertanya, meskipun kita sudah masuk era reformasi, tapi bagaimana kemudian
kemudian kepentingan partai itu masih ada. Misalnya teman-teman kalau mendengar ada apa istilahnya itu mahar politik ketika mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau sebagai calon bupati begitu ya, itu hal yang memang sangat sulit dihindari dan itu menjadi bagian yang harusnya itu terus dieliminir untuk mencoba membangun demokrasi yang sehat gitu ya. Tapi pada kenyataannya atau tadi kalau kita kembalikan ke awal, kalau kita melihat demokrasi secara empiris ini masih banyak sekali PR-PR, masih banyak sekali tugas-tugas kita sebagai warga negara itu meluruskan kembali apa yang sudah dicita-citakan dari awal, apa yang sudah tertuang dalam undang-undang, apa yang disebut sebagai tadi demokrasi yang bersifat normalitas gitu ya, formal yang sudah tercantum di berbagai pasal. Nah ini kemudian jadi hal yang sangat ambigu gitu ya. Kemudian bagaimana demokrasi kita ini ke depan? Apakah dengan demokrasi dengan corak reformasi ini akan bertahan dan coba terus diperbaiki, ataukah memunculkan corak-corak demokrasi yang baru gitu ya, yang kemudian memunculkan periode dalam perkembangan sejarah demokrasi di Indonesia yang membawa perubahan, benar-benar perubahan ke dalam masyarakat yang lebih baik gitu ya, sehingga tercipta apa yang disebut dalam pemikiran Islam atau perkembangan peradaban Islam sebagai masyarakat madani. Itu kemudian jadi satu tugas kita bersama sebagai seorang mahasiswa, sebagai akademisi untuk bersama-sama mencari jalan keluar gitu ya, mencari arah kemana sistem demokrasi di Indonesia akan kita bawa ke depan. Nah, ini yang akan menjadi bahan diskusi kita. Sudah berhasilkah kita dalam menerapkan sistem demokrasi di negara kita? Ataukah demokrasi di negara kita ini dianggap sebagai suatu kegagalan? Nah, itu dengan kita mencermati berbagai fenomena yang ada, kita bisa melihat bagaimana kemudian tadi dari dua jenis demokrasi yang ada di awal, kita melihat dari logika dua-duanya itu, melihat yang tertulis dan yang senyatanya itu seperti apa yang kemudian bisa kita gunakan sebagai indikator untuk melihat apakah sistem demokrasi di Indonesia itu sebagai sebuah keberhasilan atau sebuah kegagalan. Tentu kalau misalnya kita melihat keberhasilan, kita harus melihat bagaimana penerapan sistem demokrasi ini di negara-negara lain. Apakah di negara-negara lain itu jauh lebih baik daripada Indonesia? Belum tentu juga. Nah, teman-teman bisa melihat berbagai sumber yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana praktek demokrasi yang ada di negara-negara lain. Bahkan di Indonesia, untuk pemilihan umum, itu di Asia Tenggara, di Asia, itu bahkan presentase pemilih, jumlah pemilih yang mencalonkan diri sebagai atau mencalonkan diri untuk mencoblos berpartisipasi dalam pemilih itu tertinggi, bahkan lebih tinggi daripada Amerika. Nah, itu juga bisa kita lihat apakah keberhasilan penerapan demokrasi itu hanya dilihat dari pemilu. Nah, itu kita harus berpikir kritis untuk melihat berbagai fenomena dalam penerapan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Ini sebagai pengantar saja, di banyak bacaan-bacaan lain yang menjelaskan tentang demokrasi yang akan menambah wawasan untuk memberikan penilaian, memberikan pendapat bagaimana praktek demokrasi yang ada saat ini dan bagaimana kemudian teman-teman sekalian itu memprediksi arah demokrasi Indonesia ke depannya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya menyimak dan nanti akan menjadikan bahan diskusi dalam tugas teman-teman sekalian ke depannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.